Selamat sore dan selamat bergabung kembali bersama kami God's Word Ministry dalam health series kita pada minggu ini dengan judul Bakteri Usus dan Kesehatanmu yang akan dibawakan oleh Brother Willy Yonas. Namun sebelum itu ada beberapa penyampaian dari kami. Setelah pembahasan dari Saudara Willy Yonas, kita akan membuka sesi tanya jawab. Dan jika teman-teman sudah mempunyai pertanyaan, bisa langsung chat ke admin chat ataupun ke host dan co-host terkait dengan pertanyaan. Dan bagi yang ingin didoakan maupun konsultasi Alkitab lebih lanjut, bisa langsung menghubungi ke sosial media kami, God's Word Ministry. Ini adalah sosial media kami, yaitu melalui Instagram, dan juga yang ingin mensaksikan video-video dari health series maupun Bible study kita juga bisa dibuka lewat YouTube maupun Facebook dari God's Word Ministry. Baiklah, saat ini kita akan membuka health series kita. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah siang dan malam, terima kasih banyak atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami waktu untuk mengikuti health series pada minggu ini. Dan kiranya Roh Kudus-Mu dari surga akan ada di meeting kita pada sore ini agar supaya kami bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran terkait dengan kesehatan, dan kiranya Engkau juga mau memberikan Roh Kudus khususnya kepada Willy Yonas agar supaya dia dapat berbicara yang hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati jaringan dari masing-masing kami Tuhan agar supaya message ini dapat kami terima dengan baik. Terima kasih karena Engkau mau mendengar serta menjawab seluruh seru dan permintaan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sebelum kita akan mendengarkan pembahasan dari Willy Yonas, ada perkenalan singkat dari kami, di mana Willy Yonas adalah founder dari Sehat Seutuhnya, dan saat ini juga merupakan host podcast yang bernama Setuhnya. Beliau ditamatkan dari Heartland College dengan gelar Sarjana Health Ministry yang terletak di Amerika Serikat. Dan saat ini juga Willy sedang bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung sebagai Lifestyle Medicine Program Developer. Untuk waktu kami persilahkan. Selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati. Terima kasih banyak perkenalannya dan thank you so much God's Word Ministry untuk undangannya untuk berbagi. Jadi pelajaran kita sore ini itu mengenai bakteri usus dan kesehatan. Saya akan share screen di sini. Saya harapkan saya bisa membawakan presentasi maksimal 40 menit maksimal. Udah gitu mungkin lebih tanya jawab karena tanya jawab selalu lebih seru. So, oke. Ya. Oke. Kita akan belajar bakteri usus dan kesehatan. Ini salah satu hal yang saya sendiri banyak baca, dan ketika saya di Amerika Serikat saya sempat ikut penelitian mengenai ini. Jadi ini adalah salah satu topik yang saya passion banget untuk share. Mungkin ini sedikit informasi aja buat teman-teman yang senang dengar podcast. Ini podcastnya, podcast Sehat Seutuhnya bisa diakses di Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan dimanapun kalian mendengarkan podcast. Semoga informasi yang kita bagiin ini juga bisa menjadi berguna. Dan baru di bulan November, di World Vegan Day, saya merilis sebuah buku yang berjudul Sehat dengan Pangan Nabati. Ini salah satu buku e-book gratis yang saya dan Dr. Sylvia Irawati, kita kolaborasi untuk menulis satu buku Sehat dengan Pangan Nabati. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mengetahui bagaimana sih cara memiliki pola makan nabati yang well planned atau yang balance, gimana caranya supaya dapat cukup protein, zat besi, dan yang lainnya. Ini tersedia juga informasinya di e-book ini. Buat yang tertarik dengan e-book ini, boleh kontak kita di Instagram kita @setuhnya. Nanti kita akan kasihkan juga link di mana untuk mendownload e-book ini.
So, kalau kita ngomongin bakteri usus dan kesehatan, tapi kalau kita mungkin sebelum ngomongin itu kita pengen ngelihat dulu nih kondisi negara kita Indonesia itu kenapa sih? Dan kenapa sih kita bakal ngebicarain soal bakteri usus ini lebih dalam? Ini alasannya. Kalau misalnya kita lihat ini dari Riskesdas 2007, Riset Kesehatan Dasar 2007, menunjukkan bahwa kalau teman-teman lihat di sini grafik yang kedua di situ, ada penyakit menular. Kalau dibandingkan dengan statistik dari tahun 1995, 2001, dan 2007, penyakit menular itu tingkatnya menurun terus di Indonesia. Kenapa? Oleh karena ya kita udah lebih tahu sanitasi, cara hidup bersih dan sehat, PHBS, itu kita udah lebih tahu, udah lebih bagus. Tapi yang naik terus dari tahun 95, 2001, 2007, bahkan sampai Riskesdas 2013, kita bisa melihat bahwa penyakit tidak menular penyakit tidak menular itu seperti stroke, sakit jantung, diabetes, hipertensi, itu adalah penyakit tidak menular. Kita bisa lihat bahwa tingkatnya itu terus meningkat dari 41,7%, 49,9%, terus ke 59,5%. Dan bahkan kalau kita bandingkan Riskesdas 2007, 2013, 2018, kita bisa melihat bahwa obesitas sentral yang di atas orang-orang yang berumur 15 tahun itu terus meningkat. Dan kita juga bisa lihat bahwa orang-orang yang berberat badan lebih, yang obesitas pun terus meningkat di Indonesia. Jadi kalau kita lihat kesehatan masyarakat Indonesia secara umum, kondisi kesehatan kita itu bukannya membaik, tetapi memburuk terus. Dan kalau misalnya kita lihat, 10 penyebab kematian di Indonesia, nomor 1 itu stroke 21,1%, penyakit jantung 12,9%, dan DM atau diabetes mellitus itu 6,7%. Dan kita tahu juga kalau penyakit diabetes mellitus atau yang sering dikenal juga sebagai kencing manis, diabetes tipe 2, itu seringkali juga mengkontribusi kepada penyakit jantung, kepada stroke juga, kepada hipertensi juga yang akhirnya dapat menyebabkan kematian dari stroke dan juga penyakit jantung. Jadi kalau kita lihat kondisi kesehatan negara kita Indonesia sebenarnya semakin memburuk bukannya semakin membaik. Dan inilah concern yang saya punya secara pribadi. Karena saya melihat kakek saya juga yang kena stroke sebanyak 5 kali, melihat kakek yang lain meninggal karena serangan jantung, oleh karena diabetes yang bertahun-tahun, saya punya nenek yang lain juga kena stroke, dan nenek yang satu lagi juga diabetes mellitus. Dan inilah yang misi yang saya miliki secara pribadi, passion saya bahwa saya ingin menolong orang supaya tidak mengalami apa yang nenek dan kakek saya alami. Dan harapannya selalu ada bahwa bahkan World Health Organization, lembaga kesehatan dunia saja mengatakan bahwa 80% penyakit jantung, stroke, dan diabetes prematur itu dapat dicegah. Nah, kenapa ada kata prematur juga? Bahwa kita bisa melihat bahwa semakin sekarang orang-orang terkena stroke, kena diabetes, kena sakit jantung, itu di usia yang semakin muda juga. Banyak orang-orang yang di usia 30 tahun, itu udah kena stroke dan diabetes juga. Ada beberapa teman saya, dokter juga, dan mereka dokter gizi klinik, ada yang dokter umum, ada yang dokter spesialis yang lain, sering juga cerita ke saya bahwa semakin banyak orang-orang yang terkena penyakit-penyakit ini semakin muda. Jadi, apakah kita at risk? Apakah kita beresiko tinggi juga untuk punya penyakit-penyakit ini? Kita akan lihat hari ini dari lensa bakteri usus kita, ya. Nah, memang hari ini, kalau kita ngomong dari, lifestyle medicine, ada 6 pilar dari lifestyle medicine yang dibuat di Amerika, yaitu dari pola makan, dari olahraga kita, dari stress management, dari maintaining good relationship, improve your sleep, sama juga bahkan menghindari penggunaan substance yang membuat kita itu addicted. Jadi kayak rokok, berhenti penggunaan alkohol, minum alkohol, dan yang lainnya itu juga berpengaruh ya. Tapi hari ini kalau kita ngomongin bakteriosis, kita bakal fokus dengan makanan dan juga olahraga. Nah, ini kalau kita ngomongin bakteri usus ini seru banget sebenarnya. Karena kalau ngomongin bakteri usus, ini satu dunia di daerah penelitian yang mungkin baru lebih banyak diteliti lagi di awal tahun 2000-an. Mulai dari awal tahun 2000-an, penelitian mengenai bakteri usus itu menjadi banyak sekali. Kalau teman-teman buka satu website yang namanya PubMed, itu merupakan library jurnal penelitian online
Kalau teman-teman search bakteri usus dengan kata gut microbiome, gut microbiota, itu penelitiannya hasilnya banyak banget sekarang. Nah, mungkin ini kuis kecil aja. Apakah sebenarnya bakteri di usus kita itu lebih banyak dari jumlah sel tubuh manusia yang kira-kira itu jumlahnya di 30 triliun. Ada yang menulis kira-kira 32 triliun jumlah sel tubuh manusia. Apakah bakteri usus kita itu lebih banyak dari mereka? Dan ternyata jawabannya iya. Jadi kalau ngomongin bakteri usus, mereka itu kira-kira ada sekitar 1.000 spesies dalam organ pencernaan kita. Khususnya di usus besar itu paling banyak. Mereka jumlahnya sekitar 10 kali dari jumlah sel tubuh manusia. Jadi kalau jumlah sel tubuh manusia itu sekitar 30 triliun, jumlah bakteri usus itu bisa di kisaran 300 triliun. Nah, tapi sekali lagi nanti kita akan lihat juga apa saja yang dapat mempengaruhi komposisi bakteri usus kita, karena itu juga akan sangat beragam. Tapi kalau ini ada yang tulisnya memiliki lebih dari penelitian lain, memiliki lebih dari 100 triliun bakteri, 10 kali jumlah sel tubuh manusia, 150 kali jumlah gen manusia, dan juga sekitar 1.000 spesies. Jadi sekarang banyak peneliti yang makin berpikir bahwa apakah kesehatan badan kita, sel tubuh manusia ini yang mengontrol kesehatan kita, atau bakteri usus kita yang sebenarnya lebih banyak mengontrol kesehatan daripada kita manusia. Jadi ini hal yang sangat menarik, banyak dokter yang mulai berpikir gitu, melihat bahwa efek kalau jumlah bakteri usus ini lebih banyak, kita sangat bisa untuk meneliti ini dan melihat apa efeknya bagi tubuh manusia. Nah, ini kuis singkat lagi mungkin buat kita berpikir juga, pengetahuan kita juga sejauh apa selama ini. Apa saja sih yang dapat merubah komposisi bakteri usus kita? Apakah cara lahir kita, apakah kita lahirnya normal atau di sesar, pola makan kita, penggunaan antibiotik, dan juga olahraga. Apa kira-kira yang merubah komposisi bakteri usus kita? Dan semuanya itu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini ada beberapa gambar dari penelitian, bagaimana cara kita lahir, apakah kita lahir normal atau sesar, itu sangat berpengaruh kepada bakteri usus kita atau gut microbiome, karena seharusnya ketika kita lahir normal, kita itu harusnya melewati alat kelamin ibu, di mana di situ banyak bakteri, dan ternyata bakteri itu sangat bermanfaat bagi kesehatan si bayi. Ketika seorang anak yang dilahirnya sesar, banyak penelitian sudah menunjukkan bahwa mereka lebih memiliki resiko terhadap penyakit tidak menular, memiliki resiko daripada asma, alergi, itu banyak penelitiannya juga. Jadi itu salah satu yang berpengaruhi. Terus apakah bayi itu juga mendapatkan direct breastfeeding, ya, disusui oleh ibu langsung, atau itu ibunya pumping, udah gitu dimasukin ke botol, udah gitu susu ASI yang sudah ada di botol itu yang dikasih minum ke bayi, itu pun sangat mempengaruhi dari bakteri usus si bayi. Yang paling bagus seperti desain Tuhan adalah direct breastfeeding. Ketika ibu itu langsung menyusui si anak. Stres juga bisa mengganggu, diet juga ini salah satu hal yang bisa mengganggu, pharmaceuticals atau obat ini salah satunya adalah antibiotik. Penggunaan antibiotik yang terus-menerus ini juga dapat merusak komposisi daripada bakteri usus kita. Lingkungan geografi kita, ketika kita di Indonesia, apakah kita lahir dan besar di Amerika atau di South Amerika, itu juga berpengaruh kepada komposisi bakteri usus kita. Udah gitu, life cycle juga itu berpengaruh. Tapi hari ini kita bakal fokus dengan pola makan dan juga olahraga, ya. Nah, sekarang yang kuis dikit. Apakah bila ada gangguan dari komposisinya atau komposisi bakteri usus ini dapat membawa kita itu kepada penyakit. Sekarang kita udah banyak yang tahu bahwa ketika komposisi bakteri usus kita itu tidak seimbang, ketika itu disebut dengan dysbiosis, ketika bakteri usus yang baik dan yang jahat itu tidak seimbang komposisinya, itu dapat mengarah kepada obesitas atau kelebihan berat badan, ke diabetes mellitus, ke hipertensi, sakit jantung, stroke, dan juga yang lainnya. Tetapi karena inilah penyakit-penyakit yang paling banyak membunuh masyarakat di Indonesia, maka dari itu saya memilih untuk membahas fokus kepada penyakit tidak menular. Kita bakal ngobrolin soal olahraga dan nutrisi. Jadi
Kalau kita ngomongin nutrisi dan hubungannya dengan gut microbiome, ini juga banyak bermula di tahun 2004, ketika tikus itu dikasih makan diet yang tinggi lemak dan tinggi gula. Mereka melihat tikus ini berat badannya naik, tapi bukan hanya berat badannya naik, tapi ada yang berubah dari komposisi bakteri usus mereka. Bakteri yang baik, yang salah satu namanya adalah Bacteroidetes, itu berkurang, sedangkan bakteri yang jahat itu meningkat, yang namanya Firmicutes. Nah, oke, ini menarik gitu kan, kita mendapat satu sudut pandang ketika ini dites ke tikus. Lalu penelitian yang lainnya ini menarik lagi. Ada seorang perempuan kembar, lalu bakteri usus dari orang yang kurus itu dikasih ke tikus. Tapi dari kembarannya yang gemuk, bakterinya juga dikasih ke tikus satu lagi. Tikus ini dikasih makanan yang sama, kalorinya sama, karbohidratnya sama, proteinnya sama, lemaknya sama, mikronutrisinya sama semua, tetapi efeknya beda. Tikus yang mendapatkan bakteri usus dari orang yang kurus, tetap kurus, sedangkan tikus yang langsing tapi mendapatkan bakteri usus dari orang yang gemuk, ketika dikasih makanan yang sama, tikusnya menjadi gemuk. Jadi ini meningkatkan pemikiran dari para peneliti ini bahwa, loh, kok ini makanannya sama, komposisi bakteri ususnya berbeda, kok efeknya berbeda? Dan disinilah semakin banyak diteliti dan akhirnya banyak penelitian lebih banyak lagi dilakukan di manusia, bahwa ketika kelompok manusia yang tidak obesitas dibandingkan dengan orang-orang yang obesitas, bakteri baik itu lebih banyak di orang-orang yang tidak obesitas, dan tingkat inflamasi atau peradangan di dalam darah mereka itu lebih rendah. Tetapi ketika orang di obesitas, bakteri jahat mereka lebih banyak, tingkat inflamasi atau peradangan di dalam darah mereka itu juga meningkat. Nanti kita akan lihat juga inflamasi ini hubungannya sama apa. Lalu ini penelitian yang lain, mereka lebih kepo lagi sekarang. Orang-orang yang selama 6 bulan, orang-orang dewasa muda yang sehat, mereka nggak termasuk obesitas, mereka dikasih makan, dibagi 3 grup nih. Ada yang dikasih 20% makanannya energinya dari lemak, ada yang 30% dari lemak, ada yang 40% dari yang mereka konsumsi itu adalah dari lemak. Yang mereka temukan bahwa ketika seseorang yang makan, yang sehat, nggak kelebihan berat badan, dikasih diet yang rendah lemak, artinya apa? Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, nggak banyak makan gorengan, nggak banyak makan daging-dagingan, itu dikurangi semua. Bakteri baik mereka itu meningkat. Bakteri yang baik, salah satunya namanya Faecalium bacterium, itu juga meningkat. Ada satu senyawa yang namanya SCFA, kita bakal lihat lebih dalam juga, itu short chain fatty acid, itu meningkat, nanti kita lihat fungsinya apa. Dan mereka melihat bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan yang rendah lemak, keragaman bakteri usus kita itu meningkat. Sedangkan kalau kita makan pola makan yang tinggi lemak, bakteri baik kita menurun, bakteri yang baik salah satunya Faecalibacterium itu menurun, short chain fatty acid juga menurun, dan tingkat inflamasi di dalam darah pun meningkat. Jadi kita sekarang mulai tahu nih, oke nih kalau kita makan makanan yang rendah lemak dan tinggi lemak itu akan berbeda dengan komposisi bakteri usus kita. Kita yang mau yang mana ya pastinya pola makan yang rendah lemak karena bakteri baiknya lebih banyak, keragaman dari gut microbiome-nya juga meningkat. Kalau misalnya kita lihat sekarang anatomi dari bentuk dari si bakteri di usus kita, khususnya di usus besar dan usus halus ya. Kalau ini usus halus itu ada yang namanya villi ya, itu tempat penyerapan dari nutrisi-nutrisi, itu kayak tonjolan-tonjolan seperti itu ya. Nah, villi ini itu terdiri dari dinding-dinding usus yang namanya epithelial cell ya, microvilli, bagian villi yang lebih kecil, dan itu tuh seharusnya ya rapat-rapat seperti gambar yang di kiri. Ketika dinding-dinding bakteri usus kita sehat, itu seharusnya dinding-dindingnya rapat. Tetapi ketika komposisi bakteri di usus kita itu tidak seimbang atau mengalami yang namanya dysbiosis, ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak, dan kita akan lihat juga apa sih yang membuat dinding bakteri usus kita itu tetap rapat.
Tetapi yang kita nggak mau itu adalah dinding-dinding usus bakteri yang carang-carang. Karena kalau misalnya dinding usus kita itu bercarang, atau yang orang-orang sering menyebutnya leaky gut, usus bocor, ya, itu bakteri-bakteri yang ada di dalam usus kita itu bisa masuk ke dalam peraliran darah, dan inilah yang akhirnya dapat memicu kepada obesitas, kepada resistensi insulin yang akhirnya berakibat kepada diabetes mellitus tipe 2. Udah gitu ini juga yang dapat meningkatkan resiko hipertensi, sakit jantung, dan yang lainnya. Kalau misalnya kita tahu soal ini, kalau misalnya usus kita itu dindingnya nggak rapet, dan inilah yang menyebabkan yang namanya low grade inflammation atau inflamasi peradangan tingkat rendah, tapi yang terjadi terus-menerus oleh karena dinding-dinding usus kita itu tidak rapat. Dan inilah yang menjadi umbrella besar atau eh, payung besar yang menyebabkan penyakit, the underlying cause of penyakit-penyakit seperti diabetes, obesitas, bahkan cancer, bahkan nyambung juga sama depression, sama inflammatory bowel disease, itu menjadi dasar dari masalah yang terjadi di orang-orang yang memiliki penyakit kronis. Jadi ini yang kita nggak mau, bahwa kita nggak mau kalau dinding-dinding usus bakteri kita itu nggak rapet, tapi kita maunya dinding-dinding usus kita itu adalah rapat. Nah, apa yang membuat dinding-dinding bakteri usus kita rapat? Ini yang kita akan lihat sekarang. Ini saya skip. Nah, jadi ketika banyak sekali itu ada triliunan bakteri di usus kita, ternyata bakteri yang baik yang ada di usus kita, seperti Faecalibacterium, makanan mereka itu adalah serat, pati. Ketika kita makan ubi, singkong, kacang merah, kacang hijau, edamame, tempe, ketika kita makan sayur yang berwarna-warna, buah, itulah ada serat-serat yang nggak bisa dicerna dan nggak bisa diserap tubuh, dan itu menjadi makanan daripada bakteri-bakteri di usus besar kita. Ketika bakteri-bakteri yang baik ini mencerna atau makan serat-serat yang kita makan dari makanan-makanan nabati, mereka akan memproduksi satu senyawa yang namanya SCFA atau short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek. Short chain fatty acid ini mereka gunakan untuk membuat dinding-dinding usus kita itu menjadi rapat. Oke, jadi sekali lagi, kalau kita makan pisang, kita makan ubi, singkong, talas, makanan nabati semuanya berserat, itu menjadi makanan daripada bakteri usus baik kita, dan mereka akhirnya memproduksi short chain fatty acid, dan itu yang mereka gunakan untuk membuat dinding-dinding usus kita menjadi rapat. Jadi kalau misalnya ilustrasinya, kalau kita makan makanan nabati, kita itu sedang membuat tembok pertahanan, merapatkan tembok pertahanan supaya musuh-musuh bakteri yang jahat, endotoksin, itu nggak bisa masuk ke dalam peredaran darah kita, dan akhirnya menyebabkan inflamasi atau peradangan. Salah satu short chain fatty acid yang terkenal itu namanya ada butyrate, ada propionate, ada acetate, dan itulah short chain fatty acid yang terutama yang bisa digunakan oleh tubuh untuk merapatkan dinding-dinding dinding-dinding usus kita supaya nggak dimasukkan oleh lawan, nggak bisa ditembus oleh lawan. Dan kalau misalnya sel-sel kita itu tidak kencang, kalau ini yang bagian bawah, endotoksin bisa masuk, memicu proses peradangan, dan ini juga dapat memicu kepada obesitas. Dan kalau teman-teman yang pengen penasaran lebih banyak, bisa banget nge-google, nge-search penelitian-penelitian, udah banyak banget hubungan antara gut microbiome dan juga obesity. Jadi menarik banget gitu. Jadi kita sekali lagi pengen memiliki dinding-dinding usus yang rapat, bukan yang bercarang. Nah, kalau kita tadi lihat bahwa makanan dari bakteri-bakteri usus bayi kita itu adalah makanan-makanan yang berserat, kita tahu bahwa makanan-makanan yang berserat, yang mengandung serat itu adalah hanya makanan nabati. Jadi, makanan hewani, daging, telur, susu, itu tidak mengandung serat sama sekali, 0.
Kalau misalnya kita ngomongin makanan bungkusan itu seratnya sedikit sekali, bahkan nol juga. Jadi hati-hati dengan makanan-makanan seperti itu, karena makanan-makanan seperti itu tidak membantu tubuh kita mempunyai, dinding-dinding usus yang rapat, tetapi justru malah bercarang. Jadi makanan-makanan seperti ini ada kacang kedelai, ada tempe, ada edamame, ada chickpea, ada kacang hijau, ada kacang merah, ada lentils, ada black beans. Inilah makanan-makanan yang berserat tinggi dan inilah yang menjadi favorit daripada makanan bakteri usus kita. Ya, makanan-makanan sayur buah yang beragam, inilah makanan-makanan yang terbaik. Tapi mungkin kita suka berpikir ya, banyak orang yang berpikir bahwa, oke, saya harus lebih banyak makan serat nih, gitu kan. Ketika mereka memikirkan, oke, makan serat berarti harus tambah asupan sayur dan buahnya, ya betul. Tapi kita tahu bahwa yang lebih banyak mengandung serat itu adalah kelompok beans atau legumes, atau seperti kacang merah, edamame, tempe, kacang kedelai, lentils, black beans, itu mengandung jauh lebih banyak serat dibandingkan sayur dan buah. Contohnya, pepaya 1 cup itu hanya mengandung 2,5 gram serat. Brokoli 1 cupnya 2,4, nasi putih itu juga ada seratnya, walaupun nggak sebanyak kalau nasi merah atau nasi coklat, kayak flaxseed. Tapi kalau kita bandingkan dengan 1 cup kacang merah, kita bikin sup kacang merah, itu seratnya udah ada 11 gram. Tempe 100 gram, itu 4,8 gram. Edamame 1 cup itu 8 gram. Raspberry ini salah satu buah yang paling banyak seratnya itu adalah 8 gram. Bayam yang dimasak 4,3, ubi itu 4, singkong itu 3,7. Nah, kalau misalnya kita lihat yang kanan ada kacang tanah, seperti kacang tanah itu tinggi sekali juga 12 gram. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kacang hijau itu 15,4 gram, kacang polong 4,5. Nah, kalau misalnya kita yang suka makan lalapan, kalau misalnya orang Sunda, orang Bandung, seperti lettuce, udah gitu selada air, mereka itu seratnya rendah. Bukan berarti mereka sehat banget karena mereka juga mengandung vitamin B yang banyak sekali manfaatnya juga, dan vitamin mineral yang lainnya. Tapi kalau kita ngomongin serat, sayur seperti kayak lalapan, ya seperti salah satunya selada air, itu sebenarnya seratnya dikit banget. Tomat juga, satu medium size itu cuma 1,4 gram. Tapi ketika dibandingkan dengan beans dan legumes, itu jauh sekali. Kayak lentils itu 15,1 gram 1 cupnya yang sudah dimasak ya. Jadi kalau kita mau memperketat dinding-dinding usus kita, kita perlu banget untuk makan beans. Dan kalau buat orang-orang yang sudah bergerak kepada pola makan plant-based diet atau pola makan nabati, seringkali kita lupa sama beans atau legumes ini. Kita ngerasa kayak, oh iya makan nasi, ada sayurnya, kita udah makan buah, tapi kita seringkali lupa sama beans. Padahal beans ini yang lebih banyak seratnya jauh sekali. Good news-nya, komposisi bakteri usus kita itu cepat sekali berubah, bahkan bisa berubah dalam 24 jam setelah kita banyak mengkonsumsi serat. Jadi, bakteri usus kita ini sangat dinamis dan harapannya besar bahwa ketika kita mau mulai merubah pola makan kita, meningkatkan asupan sayur, buah, khususnya kacang-kacangan, biji-bijian, legumes, beans, itulah yang akan merubah komposisi bakteri usus kita dengan cepat juga. Sedihnya, berapa banyak sih orang Indonesia yang cukup makan sayur dan buahnya? Kalau menurut Riskesdas tahun 2018, hanya 4,6% penduduk di Indonesia itu mengkonsumsi cukup sayur dan buahnya. Artinya 95,4% penduduk Indonesia itu tidak cukup dalam mengkonsumsi sayur dan buahnya. Jadi, kalau kita mau lebih sehat, tingkatkan asupan sayur buah, kacang-kacangan, biji-bijian, pokoknya makanan nabati, itulah yang akan membuat bakteri usus kita komposisinya lebih seimbang, tidak mengalami dysbiosis, dan itu yang mencegah peradangan di dalam darah kita, yang menjadi faktor utama dari penyakit-penyakit tidak menular. Jadi apa yang menyebabkan usus kita menjadi bocor? Ya kita tahu ada high fat diet dan juga kurangnya asupan serat. Nah, mungkin ini sedikit tentang makanan, tentang telur, tentang
protein hewani, udah gitu kita akan switch ke tentang bagaimana olahraga dapat merubah komposisi bakteri usus kita juga. Jadi ada satu senyawa yang kita sekarang peneliti udah banyak ketahui di tubuh manusia, ini namanya TMAO, trimethylamine N oxide. Ini hasil tes darah yang kita belum bisa, kayak kita kalau pergi ke lab kayak, "Dok, saya pengen dong ngetes TMAO," gitu. Ini belum bisa seperti itu, karena penelitian mengenai TMAO ini, pengujian lab TMAO ini masih banyak digunakan di lab-lab penelitian saja, belum menjadi lab publik gitu, buat orang-orang pada umumnya. Nah, eee, ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung yang namanya kreatin dan kolain, bakteri usus kita akan merubah kreatin dan kolain ini menjadi TMA atau trimethylamine, dan ketika trimethylamine ini masuk ke organ hati kita, dioksidasi, ini akan menjadi TMAO, trimethylamine N oxide. Apa sih efek dari trimethylamine N oxide ini? Trimethylamine N oxide, TMAO ini sekarang sudah diketahui bahwa ini dapat mempercepat proses penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis. Jadi TMAO ini senyawa yang merusak dinding-dinding pembuluh darah kita, akhirnya plak lemak-lemak, kalsium itu terbentuk, akhirnya penyempitan pembuluh darah itu terjadi. Nah, makanan yang tinggi akan kreatin dan kolainnya itu adalah telur dan juga daging. Jadi kalau kita ngomongin ini salah satu sudut pandang di mana kita perlu hati-hati dengan protein hewani adalah dari sisi ini, ketika kreatin dan kolain kita konsumsi dari daging dan telur diubah menjadi TMAO oleh tubuh, dan ini dapat merusak dinding-dinding pembuluh darah kita. Ya, penelitian yang lainnya, ini chart yang lainnya juga udah banyak. Jadi itu kira-kira mengenai nutrisi, bagaimana makanan dapat merubah komposisi dari bakteri usus kita, akhirnya membuat dinding usus kita menjadi bercarang, dan akhirnya inflamasi bisa terjadi. Dan itulah yang dapat menjadi penyebab underlying cause dari diabetes, kelebihan berat badan, udah gitu penyakit jantung, hipertensi, dan juga yang lainnya, penyakit tidak menular ya khususnya. Dan ini bagian yang terakhir mengenai exercise dan gut microbiome. Mungkin kayak ada yang berpikir gitu kan, kayak how in the world, bagaimana sih kita ngegerakin otot kita kok bisa berpengaruhnya kepada bakteri di usus kita, apa hubungannya? Kalau misalnya makanan kan make sense ya, apa yang kita makan ya pasti lewat usus kita, dan itu ya bersentuhan secara langsung dengan bakteri kita. Tapi kalau misalnya kita ngegerakin otot, ada hubungannya dengan bakteri usus, ini agak unik. Dan penelitiannya udah ada, walaupun kita masih belum mengerti 100% apa hubungannya otot, menggunakan otot manusia dengan juga gut microbiome, tapi penelitiannya udah ada bahwa ketika ada 32 orang yang memiliki sedentary lifestyle, yang kerjaannya itu duduk, pekerja kantoran, yang kerjaannya duduk, orang-orang yang langsing, dan juga orang-orang yang obesitas. Mereka nggak pernah olahraga sebelumnya, nggak memiliki kebiasaan olahraga, tapi mereka diminta untuk 6 minggu olahraga, mereka dipandu, udah gitu ada 2 minggu wash out period, mereka nggak olahraga lagi, udah gitu mereka kembali ke sedentary lifestyle. Dari olahraga 6 minggu, udah gitu jadi berhenti lagi olahraga. Makanan saat penelitian ini dikontrol dengan ketat, jadi makanannya dikasihin, karena kita tahu bahwa ketika kita meningkatkan asupan serat aja, pasti gut microbiome kita udah berubah. Jadi ini sangat dikontrol pola makannya, jadi karena mereka pengen melihat efek olahraganya saja. Nah, yang mereka lihat bahwa short chain fatty acid yang tadi kita singgung, asam lemak rantai pendek, yang tugasnya adalah membuat dinding-dinding usus kita itu menjadi rapat, itu meningkat ketika mereka olahraga. Apakah itu yang namanya acetate, ada yang propionate, ada yang butyrate, itu semua meningkat. Walaupun yang mereka lihat peningkatannya lebih banyak di orang-orang yang tidak kelebihan berat badan. Orang-orang yang obesitas ketika mereka mulai olahraga, iya mereka melihat juga kenaikan dari short chain fatty acid ini, tapi tidak sesignifikan ketika orangnya itu tidak kelebihan berat badan.
alasannya kenapa ini masih belum diketahui. Ini penelitiannya soalnya masih baru juga di 2018. Tapi mereka juga melihat bahwa ketika mereka olahraga, bakteri-bakteri yang memproduksi butirat atau butyrate ini itu juga meningkat secara signifikan juga. Tapi yang menarik, kalau ini ngelihat chart ini di yang kanan atasnya, kita sekarang mereka melihat dari penelitian ini bahwa ketika mereka berhenti olahraga, produksi dari short chain fatty acid ini juga menurun. Menarik sekali. Jadi dengan kata lain, kita sekarang udah tahu kalau dari penelitian ini, sejauh ini kita tahu bahwa ketika kita olahraga, kita juga membuat bakteri usus kita menghasilkan short chain fatty acid sehingga dinding-dinding usus kita itu menjadi lebih rapat ketika kita olahraga. Tapi kalau kita berhenti berolahraga, efeknya kita nggak dapat lagi. Makanya salah satu moto dari sehat seutuhnya adalah gaya hidup itu seumur hidup. Kebiasaan makan kita, kebiasaan olahraga kita, ini perlu kita maintain terus, jangan musiman. Kalau kita cuma olahraga sekarang, udah gitu nggak olahraga lagi. Kita olahraga, nggak olahraga lagi. Kita mungkin tidak mengalami maximum benefit. Kalau kita mau memiliki kehidupan yang sehat, memiliki kualitas hidup yang bermanfaat, yang luar biasa, kita ini harus perlu memaintain dari healthy lifestyle ini. Jadi dengan kita berolahraga, kita juga sedang membuat tembok benteng perlindungan yang lebih lagi terhadap peradangan atau inflamasi di dalam tubuh kita. Jadi konklusinya dari saya, ajakan saya adalah untuk kita meningkatkan asupan serat kita, khususnya melalui beans atau legumes, kacang merah, kacang hijau, garbanzo, chickpea, lentils, black beans ya, tempe, edamame, udah gitu sayur buah, kacang-kacangan, nuts and seeds, juga whole grains. Kayak kalau bisa dari nasi merah, mulai berubah campur nasi merah, nasi hitam, itu juga lebih banyak seratnya. Bakteri usus kalian, bakteri usus saya sendiri pun akan lebih berterima kasih kepada itu. Dan inilah makanan yang terbaik adalah whole food plant-based diet, makanan nabati yang seutuh mungkin dan seminimal mungkin prosesnya. Ini guideline saja kalau kita melihat isi piringku juga seharusnya setengah dari piring kita itu adalah sayur dan buah. Seberapa banyak kita juga mengkonsumsi seperti ini. Seringkali nasinya yang segunung, lauk pauknya yang banyak, sayur dan buah itu sedikit-sedikit. Dan ini contoh aja, contoh makanan saya dalam sehari-hari supaya lebih kebayang makanannya seperti apa. Di kiri kayak saya bikin poke bowl, saya bisa membuat itu dalam 20 menit, udah berwarna-warni, tinggi serat. Itu seratnya saya udah dapat dari tempe, udah tinggi serat, dari chickpea, udah gitu dari edamame, udah gitu ada sayurnya juga, ada wortel, ada kol ungu, dan juga di tengahnya itu ada millet. Tapi kalau enggak ya nasi merah, nasi hitam itu juga udah oke. Udah gitu juga ini makanan Indonesia banget, tempe tahu bacem, sayur asem, dengan lalapannya, nasi hitam juga. Udah gitu ini juga ada ubi ungu yang saya campurkan, saya buat jadi seperti kayak burger dengan campur kacang merah juga. Udah gitu oatmeal dengan berbagai jenis buah juga. Ada tahu, ada kacang merah, ada brokoli dibuat asam manis, ada juga cah sayur ya seperti itu ya. Makanan Indonesia kita bisa banget makan seperti ini. Yang kiri itu nasi tutuk oncom pakai nasi merah juga, ada tempe tahu itu nggak digoreng tapi sama saya dipakai air fryer, jadi nggak digoreng tapi tanpa minyak, tapi pakai teknologi angin ya. Udah gitu ada lalapannya juga. Jadi itu yang saya bisa bagikan buat teman-teman hari ini. Semoga informasi yang dibagikan bermanfaat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Thank you. Oke, thank you Willy untuk pembahasan pada sore hari ini. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi di sini udah ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan satu persatu. Untuk pertanyaan pertama, apakah kelebihan bakteri jahat pada usus tidak berpengaruh kepada orang yang susah naik berat badan? Boleh langsung dijawab. Oke, thank you pertanyaannya. Saya belum pernah baca penelitian ya kalau hubungan antara bakteri usus dengan orang-orang yang susah naik berat badan.
Tapi yang mungkin yang saya pengen tekanin, kalau buat teman-teman yang kecenderungannya memiliki badan yang lean, seperti saya sendiri, saya mau makan 5 kali sehari pun saya tetap kurus aja walaupun saya aktif banget olahraga juga, tapi ketika kita mau meningkatkan berat badan dari yang kecenderungannya langsing untuk menjadi lebih berisi, lebih disarankan untuk meningkatkan massa otot dibandingkan dengan massa lemak. Jadi strength training kayak gitu-gitu perlu dilatih banget. Tapi mohon maaf saya belum bisa jawab, saya belum pernah baca penelitiannya hubungan bakteri usus dengan penambahan berat badan di orang yang langsing. Thank you, mungkin itu jawabannya. Oke, thank you. Pertanyaan selanjutnya, kalau untuk susu kedelai bagaimana? Apakah itu juga bisa membuat usus kita berjarang? Jadi susu kedelai itu tidak, seratnya udah dibuang semua, ya. Jadi kalau misalnya kita mau kasih makan ke bakteri usus kita, ya kita harus makan tempenya, kita harus makan kacang kedelainya, karena tahu itu kan ampas dari kedelainya juga udah dibuang. Jadi tahu itu seratnya sedikit sekali. Jadi makan tahu, makan susu kedelai nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau kita mau mendapatkan manfaat yang lebih banyak, jangan perlu juga campur makanan-makanan yang lain. Karena kalau kita makan makanan nabati itu kuncinya adalah harus wide variety. Jadi kita nggak bisa cuman kayak makannya itu aja, tapi sayur buahnya harus beragam, legumes-nya, beans-nya juga harus beragam. Jadi kita tetap mendapatkan asupan serat yang cukup. Susu kedelai aman, tapi seratnya nggak tinggi. Atau 0 bahkan. Oke. Thank you. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada takaran yang ideal terkait dengan serat yang harus kita konsumsi per hari? Oke, jadi sarannya kalau dari buku-buku nutrisi, dari kayak American Dietetics Association, itu kira-kira sekitar 25-30 gram satu hari. Kalau orang-orang yang makan nabati itu bahkan bisa sampai 40-60 gram satu hari. Nah, mayoritas penduduk Indonesia kan kurang tuh makan sayur buahnya. Justru mereka itu sedikit banget, kayak penduduk Amerika rata-ratanya cuma 12 gram per hari atau 15 gram per hari makan seratnya, jadi kurang banget. Tapi kalau saran saya, kalau tadi kita sebenarnya nggak usah pusing ngitung-ngitung. Kalau mau ngitung silahkan. Cuman kalau misalnya kita udah makan tempe, kita di siang hari udah ada makan kacang merah, udah ada sayur buahnya, nasinya juga pakai nasi merah, nasi hitam, itu udah pasti banget kita mendapatkan serat yang cukup. Kalau misalnya kita makannya makanan nabati yang variasinya banyak, seutuh mungkin, seminimal mungkin prosesnya, jadi udah bukan yang kayak kalau singkong ya makan singkong aslinya, bukan keripik singkong gitu. Jadi kalau kayak gitu kita udah nggak usah worry sih dengan jumlah. Mungkin itu jawabannya. Oke, thank you untuk jawabannya. Selanjutnya, apakah orang yang selalu ke toilet setelah makan itu berarti memiliki gangguan pada ususnya, atau mungkin itu sebenarnya adalah hal yang normal? Oke, thank you pertanyaannya. Mungkin aku pengen tahu nanya juga nih sama Kakak, atau sama penanya, mungkin boleh dijawab di chat atau gimana. Sebenarnya berapa kali sehari sih yang ideal untuk kita ke belakang? Oke, yang bertanya mungkin boleh langsung chat atau mau langsung unmute juga bisa. Biar lebih interaktif lah ya. Iya. Oke. Coba. Atau kalau malu juga. Oke. Ada yang chat katanya 1 kali. Oke. So, jadi yang sebagusnya, yang paling ideal, kita ke belakang sebanyak berapa kali kita makan dalam satu hari. Kalau kita makan 3 kali sehari, ya seharusnya kita ke belakang 3 kali sehari. Seharusnya. Jadi, ini ada penelitian lain juga ketika mereka membandingkan orang-orang yang omnivora, vegetarian, dan juga vegan, vegan itu yang 100% makannya nabati.
Memang rata-rata orang yang pemakan vegan yang 100% nabati, kita bisa mengkonsumsi sampai 40 gram lebih serat per hari. Dan kalau mereka lihat, orang-orang yang vegan, itu mereka paling sering ke belakang, dan juga waktu transit, waktu menginapnya makanan di perut kita, itu paling sebentar. Dan itu sangat menurunkan resiko terkenanya kanker usus besar, colon cancer. Jadi, bagus banget kalau misalnya kita udah, makan, udah gitu udah langsung bisa nggak lama, udah gitu kerasa udah langsung ke kamar mandi, itu bagus. Tapi sekali lagi ini penyebab kita untuk ke kamar mandi itu banyak banget. Jadi kalau misalnya emang punya penyakit selain ini, kayak punya inflammatory bowel disease atau celiac disease, itu juga harus dicek ya. Karena, apa yang keluar bentuknya seperti apa, konsistensinya seperti apa, itu juga ada penilaiannya. Dan itu ya kalau misalnya normal-normal aja yang ya nggak apa-apa gitu. Oke, thank you. Selanjutnya, apakah ada tes untuk mengetahui jumlah dan jenis dari gut bakteria normal atau tidak? Seperti platelet count, di mana ada tesnya dan hasil normalnya adalah 150 sampai 450.000. Jadi, tesnya udah ada di Indonesia, saya nggak bisa nyebut merek di sini, tapi di yang, lab yang kuning-kuning, warna kuning, pasti teman-teman tahu. Di sana udah ada. Jadi, kalian bisa tes gut microbiome kalian, nanti kalian ambil stool sampel kalian, pasti ada pengarahannya semua dan itu bisa dicek. Bahkan bisa dicek sampai short chain fatty acid-nya itu dalam tingkat yang baik atau enggak, itu pun udah ada. Kalau buat teman-teman yang kepo boleh silahkan dicek. Oke, thank you. Selanjutnya, saya mau tanya, tadi sempat dibilang mengenai obesitas. Jadi berat tubuh yang ideal itu berapa ya agar punya bakteri yang baik di usus? Jadi bakteri usus, pertanyaannya mungkin gini, apakah bakteri usus kita yang komposisinya berubah baru akhirnya kita naik berat badan, atau naik berat badan dulu akhirnya baru komposisi usus yang berubah? Jadi, kalau ngomongin berat badan yang ideal, kalau yang saya udah pelajari ya, maksudnya, eee, emang ini kalau ngomongin soal kelebihan berat badan dan obesitas ini multifaktorial juga. Jadi kita nggak bisa cuman ngomongin bakteri usus aja. Tapi bakteri usus ini salah satu faktornya, tapi ya kelebihan makan kalori itu juga salah satu faktornya, kurang olahraga juga salah satu faktornya. Tapi kalau ngomongin berat badan yang ideal itu ini ya, aku share screen ya. Ada satu pengukuran yang namanya body mass index, teman-teman bisa ngetes, bisa bisa nge-Google aja BMI calculator. Jadi itu tuh berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan kita dalam meter persegi. Nah, kalau misalnya itu keluar angkanya lebih kecil dari 18,5, itu kita kurang berat badan. Kita, mungkin dibilangnya kurus ya, bukan langsing lagi, kurus. Nah, untuk orang Asia, kita itu memiliki standar yang berbeda dengan orang, lainnya di dunia, seperti orang bule itu beda. Karena kalau misalnya kita itu di 18,5 sampai 22,9 itu normal, di 23 sampai 26,9 itu sudah termasuk overweight untuk orang Asia, sedangkan di atas 27 itu udah obesitas. Kalau buat orang bule, batasnya itu di 24,5, udah gitu 25 sampai 29,9, dan di atas 30 itu baru obesitas. Sedangkan orang Asia itu punya satu kecenderungan yang namanya TOFI atau thin outside fat inside. Jadi kita kelihatan kurus dari luar atau langsing dari luar, tapi sebenarnya banyak lemaknya di dalam. Jadi ini yang kita perlu hati-hati dengan orang Asia, bahwa ketika kita terlihat langsing itu belum berarti sehat, tapi teman-teman boleh juga untuk mengikuti tes BMI ini untuk melihat kita apakah di normal, apakah kita sudah termasuk overweight atau obesitas atau bahkan kurus. Mungkin itu sedikit jawabannya dari aku. Oke, thank you. Selanjutnya, apa GERD ada hubungannya dengan bakteri dikarenakan GERD gara-gara makan lemon saat perut kosong? Apa bisa menyebabkan bakteri usus?
Oke, ini menarik soal GERD. Aku sendiri belum pernah baca secara spesifik hubungan GERD sama bakteri usus. Karena kalau GERD ini juga banyak sekali hubungannya sama pikiran ya, sama stres. Ini ngaruh banget juga. Udah gitu, kalau kita banyak makan protein hewani, ketika kita sudah punya GERD, karena protein hewani juga merequire tubuh kita untuk menggunakan asam lambung yang lebih banyak, itu juga dapat memicu GERD juga gitu, ketika kita banyak mengkonsumsi protein hewani. Tapi saya belum bisa jawab apakah GERD ada hubungannya secara directly dengan bakteri usus, tapi yang jelas yang saya tahu itu hubungannya juga dengan pikiran, besar banget. Oke. Ya, thank you. Selanjutnya, apakah minuman Yakult dibutuhkan oleh usus dan apakah yogurt boleh diminum untuk bakteri usus saat GERD? Jadi kalau saat GERD mungkin itu bagusnya ditanya secara spesifik. Kalau yang bertanya mungkin ke ahli gizi atau ke dokter spesialis gizi klinik atau juga ke dokter spesialis penyakit dalam untuk dicek terlebih dahulu lebih lanjut. Cuman kalau pertanyaannya soal Yakult itu namanya makanan atau minuman probiotik. Jadi makanan atau minuman yang sudah mengandung bakteri itu sendiri. Jadi kayak tape, seperti tempe, seperti kimchi, sauerkraut, kombucha, itu makanan-makanan probiotik disebutnya. Sedangkan kalau misalnya sayur dan buah, kacang-kacangan, biji-bijian, umbi-umbian yang mengandung serat, itu disebutnya prebiotik. Prebiotik ini adalah makanan yang dimakan oleh bakteri usus. Tapi kalau kita makan probiotik, itu kita udah makan bakterinya sendiri gitu. Dua-duanya ada manfaatnya, tetapi kita harus fokus lebih banyak juga dengan prebiotik, dengan banyaknya konsumsi makanan nabati yang sealami mungkin. Jangan, karena banyak orang yang jadi berpikir ya udah saya tetap makan makanan yang nggak sehat, daging-dagingan, banyak gorengan, banyak makanan bungkusan, olahan, tapi saya ya udah deh minum Yakult, minum kombucha, makan tape, tapi nggak mau makan prebiotiknya gitu. Tapi ketika makanan probiotik itu dikonsumsi, itu juga ada benefitnya. Oh, oke. Thank you. Selanjutnya, berarti kalau tadi kan disinggung yang susu kedelai itu seratnya udah hilang. Nah, selanjutnya berarti kalau mengonsumsi kacang hijau yang dimana kita minum airnya, apakah itu juga berarti belum ada seratnya? Ini jadi cuman minum airnya aja nih, I guess. Kalau Atau sama lihat makan dari kacangnya aja. Kalau lihat dari pertanyaannya sih lebih ke minum air dari kacang hijau atau sari dari kacang hijau. Kalau sari kacang hijau yang nggak ada seratnya. Karena seratnya itu adanya di kacang hijaunya. Oke, thank you. Nah, selanjutnya, apakah GMO atau non-GMO products or foods memberikan pengaruh juga terhadap bakteri usus? GMO ini masih banyak kontroversialnya, maksudnya masih back and forth terus, belum konklusif. Tapi saya secara pribadi belum pernah baca penelitian mengenai GMO dan bakteri usus. Belum pernah, mungkin jadi saya nggak bisa jawab juga. Oke, thank you. Selanjutnya, kacang hijau pakai gula merah bisa kan ya buat serat di usus? Terima Bisa. kasih. Oke, thank you. Jadi untuk pertanyaan yang masuk di kolom chat udah nggak ada lagi, tapi kalau teman-teman masih ada yang punya pertanyaan, terus pengen langsung tanya secara langsung, bisa menggunakan fitur raise hand dan akan langsung di-unmute oleh host kita. Dipersilahkan, kalau ada bisa langsung raise hand.
Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Dan kita akan menutup health series kita pada sore hari ini. Mungkin ada appeal atau kata-kata terakhir dari Will Yonas sebelum kita akan tutup dengan doa. Mungkin ajakan aku, semoga apa yang dibagiin ini bukan cuma jadi knowledge, tapi menjadi experimental knowledge. Jadi sebuah knowledge yang kita experience di hidup kita pribadi. Karena apalah gunanya knowledge tanpa kalau kita mempraktekannya. Dan ajakan saya kalau misalnya kita coba lebih banyak merenungkan juga, saya secara pribadi juga, bahwa tubuh kita itu bait Allah dan bukan punya kita sendiri. Tubuh kita itu sudah dibeli dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Seberapa seriusnya kita perlu menjaga kesehatan kita gitu. Karena tubuh kita bukan punya kita sendiri, kita harus kasih tanggung jawab sama Tuhan. Dan betapa enaknya ketika kita dari muda, kita boleh memiliki kesehatan yang prima, kita jarang sakit-sakit, memiliki kualitas hidup yang baik, kita olahraga aktif, dan yang lainnya, betapa enaknya gitu hidup itu gitu. Jadi seringkali kita mungkin fokus sama kayak, aduh gue harus makan sayur gitu kan. Tapi kayak berpikir jauh ke depan. Ya, proyeksi jangka panjangnya itu harus kita pikirin. Dan ajakan saya, ayo hidup lebih sehat, mulai dari hari ini, jangan dibesok-besokin, tapi mulai dari hari ini. Dari makan malam-malam ini, udah pilih makanan-makanan yang lebih bijaksana, dan minta kekuatan dari Tuhan juga. Mungkin itu dari aku, thank you. Oke, thank you. Sorry, bisa langsung tutup kita di dalam doa? Boleh. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami. Kami boleh mempelajari informasi kesehatan mengenai bakteri usus dan kesehatan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukan apa yang kami telah pelajari bersama-sama. Biarlah kami boleh meningkatkan asupan makanan-makanan yang tinggi akan serat, mengurangi asupan-asupan makanan yang tidak menyehatkan bagi kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, berikan kami conviction yang lebih dalam lagi bahwa tubuh kami adalah bait Allah yang telah dibayar dengan harga yang mahal. Kiranya kami boleh lebih merenungkan itu. Biarlah kasih Kristus dan kekuatan dari surga boleh menguatkan kami. Biarlah Kristus boleh hidup di dalam kami dan kami boleh menjaga kesehatan kami. Biarlah kesehatan kami ini boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang sekitar kami, dan biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk health series kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Will Yonas yang sudah bersedia menjadi pembicara kita. Dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang sudah hadir. Kiranya ini bukan hanya menjadi informasi, melainkan bisa menjadi transformasi dalam kehidupan kesehatan kita. Dan untuk pengumuman, hari Jumat ini, tanggal 18 Desember, jam 7 waktu Indonesia Barat, jam 7 malam, akan ada Bible Study seperti biasa dengan judul Before the Sanhedrin, yang diambil dari buku The Acts of the Apostle series, dengan Zoom ID dan password yang sama. Dan pada hari Minggu depan, kita akan kembali mengadakan health series dengan judul utama Myth versus Facts in Dentistry, dan pembicara Dr. Gigi Stella F. Bahri pada jam 5 waktu Indonesia Barat, jam 5 sore, dengan Zoom ID dan juga password yang sama. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung. Semoga Tuhan Yesus memberkati.